Video tutorial kesehatan dan keselamatan kerja pada topik mitigasi bencana kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, kecil ataupun besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, yang biasanya merugikan dan sulit dikendalikan. Unsur terbentuknya kebakaran berasal dari 1. Panas yang berasal dari sinar matahari dan listrik. 2. Bahan-bahan mudah terbakar seperti minyak tanah, gas LPG, korek api, dan bahan padat seperti kayu dan kertas. 3. Adanya oksigen karena kebakaran terjadi akibat reaksi kimia api dan oksigen. Lebih dari 70% kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, si kering akan memutus otomatis arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan otak-atik meter listrik sendiri. Jika ada kendala atau masalah pada listrik di rumah kita, segera hubungi PLN di nomor 123. 2. Cek instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Cek kondisi kabel yang rusak karena panas atau kabel rusak karena gigit tikus. Jika ada kendala, segera serahkan kepada pekerja instalator listrik. Cek steker di rumah Anda. Jika steker sudah dalam keadaan hitam, segera ganti steker. Dan jangan menumpuk steker karena dapat menyebabkan kebakaran. 4. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Gunakan peralatan listrik yang ada standar nasional Indonesianya dan jangan terkecoh pada alat listrik yang murah. 5. Jauhi peralatan listrik dari benda mudah terbakar. Jauhi dari tabung gas LPG, benda berbahan dasar kayu, dan 6. Hindari kontak peralatan listrik dalam waktu yang lama. Hindari membiarkan kabel listrik pada kontak dalam waktu yang sangat lama, dan hindari memasang kontak secara longgar. Bila terjadi kebakaran, jangan mengenal APAR atau alat pemadam api ringan. Bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman pada APAR. Lalu semprotkan ke sumber api. Tekan tuil lalu semprotkan menyapu kanan ke kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung dalam posisi tegak. Jaga jarak dengan sumber api sekitar minimal 2 meter. Perhatikan arah angin, semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh tabung APAR agar bisa digunakan kembali dan kembalikan ke tempatnya. Penempatan APAR mudah terlihat, terjangkau, tidak terkunci, dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan tidak lembab. Tinggi harus 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan kondisi APAR siap pakai. Cara tradisional memadamkan api. Ada cara tradisional untuk memadamkan api dengan menggunakan karung goni basah, atau bisa diganti dengan handuk tebal atau selimut yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan atau kiri agar bisa melihat lidah api. Berjalan menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda satu kaki, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung, jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita, lalu basahi lagi dengan proses yang sama. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga. Sekian video tutorial K3 mitigasi bencana kebakaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih kepada STMIK Amikom Purwokerto dan PLN sebagai bahan referensi video saya.